wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa hadhihi al-ummah bi ba'thi rasuli akhir zaman sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i yaumal hisab, salatan tansur bihal habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa ashabihi ulil albab, amma ba'du. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah, kegembiraan tiada terlukiskan buat kita selaku umat Rasulullah. Di hari ini bertepatan 12 Rabiul Awal, peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata pujangga Asy-Syauqi, dia melantunkan baitnya yang dilantunkan oleh seorang penyanyi Mesir, wulidal huda fal kainatu diya. Wulidal huda, telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Fal kainatu diya, alam-alam ini dia apa dia? Bercahaya. Gila, binatang jingkrak-jingkrakan mendengar berita kelahiran Rasulullah. Dan itu hadirin buktikan kemarin, udah berapa hari nggak hujan. Kemarin dipanjarin dari sebelum subuh, selepas subuh berhenti nambah lagi. Kenapa? Pembuka rahmat, malamnya malam 12 Rabiul Awal hadir. Alhamdulillah. Materi yang saya ketengahkan berkenaan dengan maulid. Kita akan singgung dulu, apa sih itu maulid? Bagaimana kedudukan hukum memperingati maulid? Telusuri dulu definisinya apa, kemudian yang disebut perayaan maulid itu bagaimana dan mulai kapan terjadi. Kalau belajar ilmu shorof, walada yalidu wiladatan wa miladan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Walada yalidu, melahirkan, masdarnya wiladatan. Wiladah itu artinya kelahiran. Di Cibubur ada namanya taman wiladatika. Nah, itu bahasa apa? Artinya taman kelahiranmu. Wiladah. Masdarnya juga namanya masdar mimi, miladan. Sering kita gunakan milad. Milad. Walid isim fa'il, yang melahirkan. Maka orang tua disebut walid, perempuan walidah.
yang dilahirkan namanya mauludun. Dzaraf zaman, dzaraf makan, keterangan waktu dan keterangan tempat, maulidun, maulidun. Jadi kalau disebut maulud, orang yang dilahirkan. Memperingati maulud, maksudnya memperingati orang yang dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut maulid, tempat kelahiran. Di mana Nabi dilahirkan? Di Mekah. Nggak jauh dari tempat Jabal Abi Qubais. Di situ sekarang menjadi perpustakaan. Ya. Kalau orang-orang asli sana bilang Maulidur Rasul, tempat kelahiran Nabi. Cuma sayang di sana situs-situs bersejarah sebagian sudah apa? Musnah. Itu perlu anak keturunan kita menapak jelas, oh di sini dilahirkan Nabi. Boleh juga arti maulid tadi disebut tempat kelahiran. Kalau dzaraf zaman, keterangan waktu, artinya waktu kelahiran. Nah, sekarang kita fokus pada dzaraf zaman, keterangan waktu. Waktu kelahiran Nabi yang disepakati ulama yang masyhur 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kita masih kecil belajar di madrasah disebut tahun gajah. Kenapa kok nggak tahun singa? Kenapa nggak tahun beruang? Kita jelaskan kepada anak kita, nah di tahun itulah, di tahun dimana Nabi dilahirkan, pernah terjadi peristiwa penyerbuan tentara Abroha untuk menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Gajahnya besar-besar, satu ekor itu bisa memuat 10 orang. Ya, ini bukan gajah taman safari. Sehingga dikenal tahun gajah, dan itu diabadikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu yang disebut memperingati kelahiran Nabi bagaimana? Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa membahas memperingati maulid Nabi mencakup 3 hal. Pertama, ijtima'un nas, berkumpulnya orang-orang. Nah, hadirin berkumpul, kriteria pertama sudah ada. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa ma hadatsa min dzikri wiladatin nabi ila wafatihi. Membaca apa yang mudah daripada ayat Al-Quran dan membaca riwayat kehidupan Nabi dari mulai lahir hingga wafat. Kalau orang tua kita dulu menyebutnya baca rawi. Rawi itu artinya orang yang meriwayatkan. Macam-macam, ada namanya Syaraful Anam, ada Azab pakai zai ya, bukan dengan zal. Azab, ada juga Barzanji, belakangan ada juga namanya Simtut Turor, ada lagi namanya Abdiyaul Lami'. Semua berbicara tentang biografi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kriteria kedua, baca sebahagian ayat Quran dan membaca riwayat kehidupan Nabi, dan itu kita lakukan dalam memperingati maulid Nabi. Yang ketiga, tsumma yumaddu lahum simatun, kemudian disajikan hidangan, fayakulun, lalu mereka makan bersama-sama. Ada nilai kebersamaan. Fayakulun
thumma yaftariqun min ghairi ziyadatin ala dzalik. Terus bubar tanpa ada embel-embel yang lain. Itu dari awal dilaksanakan peringatan Maulid, tidak berkumpulnya orang ngumpul untuk baca sebagian ayat Quran dan juga baca riwayat kehidupan Nabi, lalu disajikan hidangan, makan, pulang. Di kitab sih nggak ada tulisan ngebungkus, bukan nggak boleh, bukan ya, saking pengen ngambil barokahnya apa, ngantongin kantong kresek buat sendal. Bila mana peringatan Maulid mencakup 3 aspek yang disebutkan oleh Jalaluddin Asyuti, fahadha amrun mustahabun yusabu fa'ilu. Kata beliau, ini perkara yang dianjurkan, diberi pahala pelaksananya, penyelenggaranya dapat pahala. Kenapa? Ngumpulnya bukan ngobrol ngalor ngidul, di situ baca Quran, bagus nggak? Bagus. Terus baca riwayat kehidupan Nabi. Jadi dulu nggak ada ceramah, Ustaz? Enggak. Ya udah, habis dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan riwayat kehidupan Nabi, doa, lalu makan bersama, bubar. Lalu kenapa belakangan peringatan Maulid kok perlu adanya penceramah? Kalau generasi-generasi dulu, jangankan yang baca Maulid, yang mendengarkan riwayat kehidupan Nabi, mereka paham, menghayati, menikmati. Saya cerita nih, ada di Bilangan Jakarta Timur seorang marbot musola. Itu kalau di kampung baca rawi satu fasal kan bergantian ya. Dialas dengan bantal yang bersih, diletakkan kitab rawi. Kalau sekarang banyakan yang nggak bawa kacamata, ditawarin, "Ani nggak bawa kacamata." Tawarin sebelah, "Ani juga nggak bawa kacamata." 5 orang nggak bawa kacamata, bilang aja gak bisa baca begitu. Ini di sebuah tempat, salah satu yang membaca marbot musola, dia lagi membaca fasal tentang akhlak Rasulullah, sampai pada kalimat wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tidak lama kemudian kepalanya terangkut di atas bantal menindih kitab rawi. Dibangunin, wafat. Subhanallah. Saya mau nanya, mati begini cakep apa jelek? Lagi ngapain? Lagi memuji Rasulullah. Nah, kita kembali ke masalah tadi, yaitu menyelenggarakan Maulid yang memenuhi kriteria tadi. Dia baca Quran, dia baca riwayat kehidupan Nabi. Generasi-generasi dahulu pendengar menghayati, dia paham, apalagi yang baca. Tapi di akhir zaman, jangan kata yang dengerin, kadang-kadang yang baca nggak paham, betul nggak? Temannya nanya, tadi ente baca apa? Iya, ente baca. Terus apa? Iya, sama sama yang lain. Terjadi degradasi sampai. Makanya perlu menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar ritual memperingati Maulid Nabi setahun sekali, tapi follow up-nya yang pekanan, majelis ilmu dibahas itu, rawi kitab bahas supaya umat ini tahu bagaimana akhlak Rasulullah supaya bisa ditiru ya. Supaya bisa ditiru.
Ustaz, katanya ada yang bilang ahli hadis, kalau nggak salah Ibnu Hajar, memperingati maulid bid'ah. Ini unik. Terkadang orang kalau ingin menyampaikan, sampaikan komprehensif, fair namanya, jangan ada kedustaan ilmiah. Beliau menyebut memperingati maulid seperti itu bid'atun jaizah. Ada ujungnya bid'ah yang boleh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok dibuntungin jaizahnya? Jadi terkesan ketika orang membaca itu bid'ah, oh saya tidak mau laksanakan. Harusnya kalau pengetahuan jangan dipotong. Ini ada sementara kelompok kalau menyampaikan ada kenakalan ilmiah di situ dalam tanda kutip. Nggak boleh begitu. Nah, kita udah tahu tentang penyelenggaraan maulid, hukumnya kita sudah tahu. Apakah memang mesti memperingatinya persis tanggal 12? Enggak toh. Ya. Pada tanggal sekian-sekian. Sekarang kita masuk tentang hikmah di balik kelahiran Rasulullah. Anak kita tahu lahirnya hari Senin Nabi Muhammad, bulannya Rabiul Awal. Terkadang anak kita yang kritis bertanya, ayah, dalam sepekan Sayyidul Ayyam hari apa ya? Bapaknya jawab hari Jumat. Nah, dicecar lagi, kenapa Nabi nggak lahir hari Jumat Sayyidul Ayyam, kok lahirnya hari Senin? Bulannya apa ya? Rabiul Awal. Dia bertanya lagi, kenapa nggak lahir bulan Ramadan, bulan berlipat ganda pahala? Kok Nabi lahir wala Ramadan wala bulan hurum 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Justru Nabi lahir di bulan biasa, bulan Rabiul Awal. Kira-kira siap jawab nggak ditanya anak? Perlu dijawab nggak? Perlu nggak? Anak sekarang kritis loh. Coba kalau bapaknya nggak ngaji, lu bawel lu, dia dari sononya Nabi lahir hari Senin, udah. Nabi emang udah dari sononya lahir Rabiul Awal, mau dirubah-rubah. Tapi keingin tahuan si anak besar. Ada sebuah kitab namanya Alimu Auladakum Ma'abbatan Nabi. Ajarkan putra putrimu cinta kepada Nabi. Dr. Abduh Al-Yamani, bukan Muhammad Abduh, beda ini. Dr. Abduh Al-Yamani. Kami juga punya kitabnya, bukan asli, kitab fotokopian. Karena ke kitab boleh dibilang langka di sini. Dia bercerita asal muasal menyusun tesis doktoralnya, justru dia mendapat pertanyaan dari seorang anak kecil. Pertanyaan tadi membuat dia penasaran sehingga membuat sebuah buku. Di situ beliau bahas Nabi Muhammad lahir dari Senin. Kenapa nggak lahir dari Jumat? Padahal hari Jumat Sayyidul Ayyam. Beliau coba korelasikan dengan sebuah hadis. Khalaqallahu turbah. Allah ciptakan bumi. Wa khalaqa fihal asjara yaumal itsnain. Allah ciptakan di bumi tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumas tsulatsa. Diciptakan sesuatu yang kurang disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Diciptakan nur pada hari Rabu.
wa batha fiha dabbah yaumal khamis, ditebarkan makhluk-makhluk yang melata di permukaan bumi pada hari Kamis. Penghuninya belakangan. Wa khalaqa Adam yaumal jumu'ah min ba'dil asri, Allah ciptakan Adam hari Jumat sesudah asar. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu apa korelasinya hadis ini dengan kelahiran Nabi hari Senin? Lihat, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di hari Senin, memberi kehidupan di permukaan bumi. Hijau menyejukkan pandangan mata, memberi keteduhan. Itu isyarat kelahiran Nabi di hari Senin. Sebagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin, isyarat kelahiran Nabi memberi kesejukan, membawa rahmat, ajaran yang menyejukkan dan memberikan keteduhan. Begitu jawaban hikmah di balik kelahiran Nabi hari Senin. Lalu kenapa Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Kan ada bulan hurum, bulan yang dihormati, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kok lahir di bulan biasa? Kenapa Allah nggak jadikan Nabi lahir di bulan Ramadan? Padahal bulan berlipat ganda pahala. Jawabannya, Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad lahir di bulan biasa. Justru bulan itu menjadi ikut terkatrol mulia karena manusia paling mulia lahir di bulan itu. Bisa saja Nabi Muhammad Allah jadikan lahir bulan Ramadan, tapi boleh jadi nanti ada orang bisa saja mencibir, terang aja mulia lahirnya di bulan Ramadan. Tapi itulah hikmah Allah jadikan Nabi Muhammad lahir di bulan biasa seperti Rabiul Awal. Nggak ada lagi orang mengatakan begitu. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena lahir di bulan mulia, tapi bulan itu ikut terangkat mulia karena ada manusia paling mulia lahir di situ. Ini yang dibilang syarafut tabi bi syarafil matbu. Mulianya pengikut tergantung mulianya yang diikuti. Hadirin ikut manusia paling mulia Rasulullah, hadirin terkatrol ikut mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita beli jeruk di pasar induk, satu peti 5 kilo. Kita minta yang bagus, pasti udah sortiran. Harganya mahal apa murah? Mahal. Kita udah beli mahal, walaupun sudah disortir, ada nggak 1 atau 2 butir yang rada-rada bonyok? Ada nggak? Ada. Tapi yang bonyok tadi ikut mahal nggak? Kenapa ikut mahal? Jeruk bonyok tadi tahu diri, sudah dirinya bonyok bergabung sama jeruk-jeruk yang bagus, jadi ikut mahal. Kita dibanding Rasulullah nggak ada apa-apanya. Kita penuh dosa berlumuran, tapi kita masih berusaha cinta kepada manusia mulia, berselawat kepada manusia mulia, pada Rasulullah. Kelak Nabi memberi syafaat kepada umatnya yang cinta, basah lidahnya menyebut selawat pada Rasulullah, sampai Nabi bilang, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat di antara kamu kedudukannya dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak berselawat kepada aku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baru berdekatan dengan Pak Gubernur itu Syarifiyah, seneng banget. Ini bukan pejabat lagi, sama Rasulullah. Kayak apa bangganya kita berdampingan, berdekatan sama Nabi. Tolak ukurnya apa? Yang bisa berdekatan sama Rasulullah yang paling banyak salawat, berbanyak salawat pada Rasulullah. Ustaz, kenapa tuh tengah-tengah maulid
ketika membaca satu pasal berbicara kelahiran Rasulullah, mereka pada serentak berdiri. Disebutnya mahallul qiyam, tempat berdiri. Ramai-ramai baca ya Nabi Sallallahu. Anak kita bertanya, ya kenapa tuh ya? Dari awal duduk, tengah-tengah maulid berdiri. Bisa jawab nggak kira-kira? Anak kita memperhatikan itu rangkaian maulid. Kita sering hadir maulid, ditanya sama anak, yang nggak tahu, ayah dari kecil begitu. Awal-awal duduk tengah-tengah acara, diri, nanti duduk lagi. Kasih dong jawaban. Saya kasih analogi yang gampang. Seorang nikah, tahunan belum dianugerahi anak, tiba-tiba istrinya positif hamil, girang bukan kepala. Pada saat bulannya, dia rela anterin ke bidan, ke rumah bersalin. Biar kata capek pulang kerja, lembur, dia lakonin. Ya. Begitu dengar suara tangisan, ngeak, ya, diri apa enggak dia? Diri apa enggak? Kenapa diri? Pengen memastikan itu bayi siapa dulu yang lahir. Yang kedua, berangkat dari rasa gila, itu spontanitas. Ya, dia diri. Contoh kedua, antum punya anak perempuan, datang jodohnya pada hari H, calon menantu datang diboyong sama keluarganya. Kita lagi nunggu, lagi duduk, kira-kira gimana? Diri apa enggak? Orang di gedung, kepada para tetamu dimohon berdiri. Kenapa berdiri? Menyambut kedatangan mempelai. Masa begitu aja gak ada yang permasalahkan bid'ah? Ini orang berdiri, dia nggak tahu itu lagi detik-detik menceritakan kelahiran Rasulullah. Ya, wujud daripada ekspresi daripada gila dengan kelahiran Rasulullah, dia berdiri. Ya Nabi salam alaika. Lihat seorang sahabat pujangga namanya Hasan bin Thabit, dia berkata pada Rasulullah, qiyami li azizi alayya fardun wa tarkul qiyami ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu ra'yun wa aqlun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Berdiriku untuk manusia mulia seperti engkau ya Rasulullah, bagiku wajib. Komandan datang aja diri. Ini manusia mulia, kata Hasan bin Thabit, bagiku wajib aku muliakan. Kau datang, aku berdiri. Wa tarkul qiyami ma huwa mustaqimu. Tidak berdiri tidak fair. Ada manusia mulia datang, dia tidak hormat. Ajibtu liman lahu ra'yun wa aqlun. Saya heran orang yang katanya ngaku punya akal, punya pandangan. Yara hadzal jamala wa la yaqumu. Dia melihat keindahan Rasulullah, dia tidak juga berdiri. Yang bisa merasakan keindahan Rasulullah, bagaimana dia merasakan? Belum ketemu saja kerinduan menggebu-gebu. Lihat di kitab Minhajus Salam, ada ziarah ke makam Nabi dengan tunduk. Rasulullah tahu siapa umatnya yang berkunjung ke situ, siapa yang memberi salam, tahu. Ini kadang-kadang nggak ada rasa di sini, nggak ada rasa. Depan makam Nabi selfie. Nabi liatin tingkah laku kita. Video call lagi sama istrinya. Mama, papa di belakang makam Nabi, mama. Rasulullah tahu. Hayat fi qabri, hidup di kubur. Beliau tahu. Wah, ini rombongan Al-Badar. Dia tahu. Mulai masuk dari bab Jibril situ, masuk, nunduk dengan penuh hormat. Ini apa? Itu ada getaran iman di sini. Makin mendekati makam Rasulullah,
itu nggak bisa tertahankan. Air mata netes, air mata netes. Kenapa? Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahu jahu indallah, innal musiina qad ja'u. Orang-orang yang bawa dosa datang bidzambiyas taghfirunallah, datang menghadap Nabi bawa dosa. Ya mohon ampun ya Allah, malu menghadap kecintaan kekasihmu ya Allah dengan dosa yang berlumur. Makanya dia nggak berani boro-boro selfie, nunduk begini. Jangan main-main. Nabi udah wafat. Hati-hati. Di zaman Imam Maliki, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, tertawa terbahak-bahak depan makam Nabi. Ulama kalau melihat ada kemungkaran seperti itu, dia nggak peduli, walaupun ini khalifah dikritik. Wallahi ya Amirul Mukminin, wahai tuan khalifah, inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi yang sudah wafat sama wajibnya dengan menghormati Nabi semasa hidup. Tidakkah Anda baca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan kamu keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Di sini ada makam Rasulullah, kau tertawa terbahak-bahak. Kepala negara dikritik sama ulama, Imam Maliki nangis sesenggukan. Kira-kira kalau gini hari ada nggak begitu? Ada nggak? Imam Maliki nggak ada beban. Anda perlu etika. Ini makam Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, ada rasa pakai Anda. Nah, perbanyaklah sholawat, bukan saja dalam momentum hari kelahiran Rasul. Banyak tempat dianjurkan berselawat. Masuk masjid, sebelum baca doa masuk masjid, sholawat. Keluar dari masjid, sholawat dulu, baru baca doa keluar dari masjid. Sesudah wudhu, habis baca doa wudhu, sholawat. Mau berdoa, biasakan selipin sholawat, basmalah, hamdalah, sholawat. Selepas doa wassallallahu ala sayyidina, sholawat. Hadirin takbir Idul Fitri, Idul Adha, selipin sholawat. Begitu juga yang talbiyah ketika ihram haji, ihram umrah, sholawat. Habis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika. Kira-kira beberapa kali, dapat 3 kali misalnya, ya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang malam Jumat, perbanyak lagi sholawat. Datang hari Jumat, perbanyak lagi sholawat. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu kiat buat mengembalikan memori ingatan kita. Kita kadang-kadang suka blank. Lihat akhlak ulama, kalau lagi blank, ada yang terlupa mau diucapkan, dia baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu buat mengembalikan ingatan. Bagaimana kalau hadirin sering lidahnya basah berselawat pada Rasulullah, insya Allah jauh daripada pikun. Nggak sekali 2 kali, dia sering membaca selawat pada Nabi, ingatannya akan tetap terjaga.